Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya bukan sekadar perasaan, tetapi sebuah komitmen dan pengorbanan total. Cinta ini tidak bisa diukur dengan kata-kata atau klaim semata, melainkan harus dibuktikan dengan amal dan pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Cinta kepada Allah berarti mengutamakan perintahnya di atas segala hal, termasuk mengalahkan hawa nafsu dan kecenderungan duniawi. Sementara itu, cinta kepada Rasulullah adalah mengikuti sunnah beliau, menaati ajaran-ajarannya, serta berusaha meneladani akhlaknya dalam semua aspek kehidupan. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa hakikat cinta kepada Allah adalah menghilangkan segala penghalang antara seorang hamba dengan Tuhannya. Artinya, seseorang yang mencintai Allah harus meninggalkan kecintaan terhadap dunia secara berlebihan dan mengarahkan dirinya hanya kepada Allah semata. 1. Makna cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah adalah puncak perjalanan spiritual seorang hamba. Ia bukan sekadar perasaan dalam hati, tetapi sebuah kesadaran yang mendalam, yang tercermin dalam sikap, amal, dan hubungan dengan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, cinta kepada Allah bukanlah klaim kosong, tetapi kesediaan untuk meninggalkan segala sesuatu selainnya. Jika engkau mencintainya, maka buktikan dengan ketaatan dan kesungguhan dalam beribadah. Cinta sejati kepada Allah akan mengangkat seorang hamba menuju makam yang tinggi, di mana seluruh keinginannya hanyalah untuk mendapatkan ridha Allah. Makna cinta kepada Allah. A. Melepaskan keterikatan duniawi. Orang yang mencintai Allah tidak akan menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Hatinya lebih condong kepada keridhaan Allah dibandingkan urusan duniawi. Maknanya, tidak mudah terpengaruh oleh gemerlap dunia, memprioritaskan akhirat dibandingkan dunia, menggunakan dunia hanya sebagai sarana menuju Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, cinta kepada Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang masih terikat dengan dunia. Lepaskan keterikatan itu, maka engkau akan menemukan cintanya. B. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, tawakal. Cinta sejati kepada Allah membuat seseorang berserah diri sepenuhnya kepadanya. Ia tidak takut kehilangan dunia karena keyakinannya penuh kepada Allah. Maknanya, percaya bahwa segala ketetapan Allah adalah yang terbaik, tidak mengeluh atas takdir yang menimpa, mengandalkan Allah dalam setiap urusan. Idzhamat tha'ifatani minkum antafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Ingatlah, ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 122. C. Mengutamakan perintah Allah di atas segalanya. Seorang pecinta sejati tidak akan menduakan cintanya dengan sesuatu yang lain. Ia lebih mengutamakan perintah Allah daripada keinginan dirinya sendiri. Maknanya, lebih mendahulukan ibadah daripada kesenangan dunia. Rela berkorban demi menjalankan perintah Allah. Tidak terpengaruh oleh hawa nafsu dan godaan setan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka engkau akan menjadikan ridhanya sebagai tujuan utama dalam hidupmu. D. Merasakan manisnya iman. Rasulullah bersabda, ada 3 hal yang jika seseorang memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari segalanya, mencintai seseorang karena Allah, dan membenci kekafiran sebagaimana ia benci dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya, ibadah tidak terasa sebagai beban, tetapi sebagai kenikmatan. Hati selalu rindu kepada Allah dalam setiap keadaan.
merasakan kebahagiaan dalam ketaatan kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika hatimu telah dipenuhi dengan cinta kepada Allah, maka dunia tidak lagi memiliki tempat dalam dirimu. Engkau hanya akan merasakan kenikmatan dalam menyebut nama-Nya." Takut dan rindu kepada Allah secara bersamaan. Cinta kepada Allah adalah keseimbangan antara khauf, takut, dan raja, harapan. Maknanya, takut melakukan dosa karena tidak ingin kehilangan cintanya. Selalu berharap rahmat dan ampunan Allah. Merasa dekat dengan Allah dalam setiap keadaan. Allah berfirman, "Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur." Demikian pula, di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surah Fatir ayat 28. Mengosongkan hati dari selain Allah. Hati yang penuh dengan dunia tidak akan mampu menampung cinta sejati kepada Allah. Oleh karena itu, seorang pecinta Allah akan membersihkan hatinya dari cinta kepada makhluk yang berlebihan. Maknanya, menghindari segala sesuatu yang bisa menjauhkan dari Allah. Tidak menjadikan manusia sebagai tujuan utama hidupnya. Menjadikan cinta kepada Allah sebagai prioritas utama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Bersihkan hatimu dari segala selain Allah, maka engkau akan menemukan cahaya cintanya menyinari dirimu." Selalu merasa diawasi oleh Allah, muraqabah. Seorang pecinta sejati selalu merasa Allah melihatnya dalam setiap keadaan. Ia menjaga dirinya dari perbuatan yang bisa mengotori cintanya kepada Allah. Maknanya, tidak berani berbuat dosa meskipun dalam kesendirian. Senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ibadahnya, menjadikan hidupnya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Allah berfirman, "Wattaqullahalladzi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba." Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Berusaha menjadi kekasih Allah, waliullah. Allah mencintai hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepadanya dengan ikhlas dan istiqamah. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, "Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan kakinya." Hadis riwayat Bukhari. Maknanya, menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan, tidak mencari pujian manusia, tetapi hanya ridha Allah. Menjadikan hidupnya sebagai jalan menuju keabadian dalam cinta Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jadilah hamba yang dicintai oleh Allah, bukan sekadar hamba yang hanya mengklaim mencintainya. Buktikan cintamu dengan pengorbanan dan keikhlasan dalam beramal." Cinta kepada Allah bukan hanya perasaan, tetapi harus dibuktikan dengan ketaatan, pengorbanan, dan keikhlasan. Orang yang benar-benar mencintai Allah akan mengutamakannya di atas segalanya, merasakan manisnya iman, dan selalu merasa dekat dengannya dalam setiap keadaan. 2. Makna cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah adalah salah satu pilar utama dalam keimanan seorang muslim. Kecintaan ini bukan hanya sebatas ucapan atau klaim, tetapi harus tercermin dalam ketaatan, penghormatan, dan mengikuti sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, cinta kepada Rasulullah bukanlah sekadar kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan mengikuti jejak beliau, mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, dan menjadikan hidupnya sebagai teladan. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 31.
Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa cinta sejati kepada Rasulullah memiliki makna yang sangat mendalam dan menuntut seorang hamba untuk benar-benar menjadikan beliau sebagai pusat kehidupan spiritualnya. Makna cinta kepada Rasulullah: A. Menjadikan Rasulullah sebagai teladan utama. Cinta sejati kepada Rasulullah berarti menjadikan beliau sebagai satu-satunya panutan hidup dalam segala aspek. Maknanya, mengikuti akhlak Rasulullah dalam keseharian, mencontoh cara beliau beribadah dan bermuamalah, mengamalkan sunnah beliau dalam kehidupan pribadi dan sosial. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, barang siapa yang mengaku mencintai Rasulullah, tetapi tidak mengikuti sunnahnya, maka ia adalah pendusta. Cinta sejati hanya terbukti dengan ketaatan. B. Mengutamakan cinta kepada Rasulullah di atas segalanya. Cinta kepada Rasulullah harus lebih besar daripada cinta kepada keluarga, harta, dan bahkan diri sendiri. Maknanya, mencintai Rasulullah lebih dari segala sesuatu di dunia ini. Merasa rindu untuk bertemu dengan beliau di akhirat. Berusaha mempertahankan ajaran Rasulullah, meskipun harus menghadapi kesulitan. Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, sampai aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, hati yang dipenuhi dengan cinta dunia tidak akan mampu mencintai Rasulullah dengan sempurna. Jika engkau ingin merasakan nikmatnya iman, maka bersihkan hatimu dan jadikan Rasulullah sebagai yang utama. C. Menghidupkan sunnah Rasulullah. Seorang pecinta sejati tidak hanya mengenal Rasulullah, tetapi juga menghidupkan sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Maknanya, mengamalkan adab dan akhlak Rasulullah. Menerapkan sunnah dalam ibadah, seperti salat, zikir, dan doa. Menyebarkan ajaran beliau kepada keluarga dan masyarakat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, hidupkan sunnah Rasulullah dalam dirimu, maka Allah akan menghidupkan hatimu dengan cahaya hidayah dan keimanan. D. Membela Rasulullah dan ajarannya. Cinta sejati kepada Rasulullah juga berarti membela dan menjaga ajaran beliau dari segala bentuk penyimpangan dan penghinaan. Maknanya, menjaga kemurnian ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ragu dalam menegakkan kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Melawan segala bentuk penghinaan terhadap Rasulullah dengan hikmah dan kebijaksanaan. Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut-nyebut nama-Mu. Quran Surah Al-Insyirah ayat 4. Merasakan rindu kepada Rasulullah. Orang yang mencintai Rasulullah akan selalu merindukan perjumpaan dengan beliau, baik di dunia melalui sholawat maupun di akhirat. Maknanya, senantiasa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, berusaha mengikuti jejak beliau agar mendapatkan syafaat di akhirat, memiliki kerinduan untuk bertemu dengan beliau di surga. Rasulullah bersabda, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika engkau ingin dekat dengan Rasulullah di akhirat, maka penuhi hatimu dengan cinta dan rindu kepadanya sejak di dunia. F. Berusaha mendapatkan syafaat Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah akan menjadi jalan menuju syafaat beliau di hari kiamat. Maknanya, berusaha menjadi bagian dari umat yang diridai oleh Rasulullah, memohon syafaat dengan memperbanyak salawat dan mengikuti sunnah beliau. Memiliki keyakinan bahwa Rasulullah akan memberi pertolongan kepada umatnya yang setia. G. Mencintai keluarga dan sahabat Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah juga mencakup mencintai keluarga dan para sahabat beliau yang telah berjuang menyebarkan Islam. Maknanya, menghormati ahlul bait, keluarga Rasulullah, dan para sahabat. Meneladani perjuangan para sahabat dalam membela Islam. Tidak mencela atau merendahkan sahabat dan keluarga Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, cintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, maka engkau akan mendapatkan kecintaan Allah dan Rasul-Nya. H. Mengikuti jalan para wali yang mencintai Rasulullah. Para wali Allah adalah mereka yang memiliki cinta mendalam kepada Rasulullah dan berusaha menjalankan ajarannya dengan sempurna. Maknanya, mengikuti ajaran ulama dan wali yang berjalan di atas sunnah Rasulullah.
mempelajari ilmu tasawuf yang mengajarkan bagaimana mencintai Rasulullah secara hakiki, menjadikan kehidupan para wali sebagai inspirasi dalam meneladani Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, para wali Allah adalah cerminan cinta kepada Rasulullah. Mereka tidak berbicara kecuali dengan ilmu, tidak bertindak kecuali dengan hikmah, dan tidak hidup kecuali dalam sunnah. Cinta kepada Rasulullah adalah wujud dari cinta kepada Allah. Ia bukan sekadar perasaan, tetapi harus dibuktikan dengan ketaatan, penghormatan, dan mengikuti sunnah beliau. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang benar-benar mencintai Rasulullah dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat. 3. Hakikat cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya bukan sekadar perasaan atau klaim lisan, tetapi merupakan sebuah pengabdian total yang harus tercermin dalam ketaatan, keikhlasan, dan perjuangan dalam mengikuti syariat-Nya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, hakikat cinta bukanlah sekadar ucapan di lisan, tetapi ia adalah api yang membakar keinginan duniawi, membersihkan hati dari selain Allah, dan menuntun seorang hamba untuk hidup hanya dalam keridhaan-Nya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa hakikat cinta kepada Allah dan Rasul-Nya memiliki beberapa dimensi yang harus dipahami dan diamalkan oleh seorang hamba. Hakikat cinta kepada Allah dan Rasul-Nya: A. Meleburkan kehendak pribadi dalam kehendak Allah. Cinta kepada Allah berarti menyerahkan seluruh keinginan pribadi agar selaras dengan kehendak-Nya. Maknanya, tidak memperturutkan hawa nafsu yang bertentangan dengan syariat. Menjadikan ridha Allah sebagai tujuan utama dalam hidup, mengutamakan ketaatan kepada Allah di atas kepentingan duniawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, engkau tidak akan mencapai cinta sejati kepada Allah sampai engkau membuang keinginanmu sendiri dan menggantinya dengan kehendak-Nya. B. Ketaatan penuh kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah adalah ketaatan total terhadap ajarannya. Maknanya, mengikuti sunnah Rasulullah dalam segala aspek kehidupan, menjalankan syariat Islam tanpa keraguan, menjauhkan diri dari segala bentuk penyimpangan agama. Rasulullah bersabda, barang siapa mencintaiku, maka ia akan mengikuti sunnahku. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika engkau mengaku mencintai Rasulullah tetapi tidak mengikuti sunnahnya, maka cintamu hanyalah ucapan kosong. C. Tidak mencintai selain Allah dan Rasul-Nya melebihi keduanya. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya harus melebihi cinta kepada keluarga, harta, atau kehidupan dunia. Maknanya, tidak mendahulukan kepentingan dunia daripada ketaatan kepada Allah. Menerima ujian dengan lapang dada karena yakin itu bagian dari cinta Allah. Tidak terikat secara berlebihan dengan kehidupan dunia yang fana. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu asyaddu hubban lillahi. Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, cinta kepada dunia adalah hijab yang menghalangi hatimu dari mencintai Allah secara murni. D. Bersabar dalam ujian sebagai bukti cinta. Cinta kepada Allah tidak hanya diukur dalam kenikmatan, tetapi juga dalam kesabaran menghadapi ujian dan cobaan. Maknanya, tidak mengeluh dalam menghadapi kesulitan hidup. Yakin bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Tetap taat kepada Allah meskipun dalam keadaan sulit. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, orang yang mencintai Allah tidak akan lari dari ujian, karena ia tahu bahwa ujian adalah tanda perhatian darinya. E. Merasakan manisnya iman dalam ketaatan.
cinta sejati kepada Allah akan melahirkan kenikmatan spiritual dalam setiap ibadah. Maknanya, merasa bahagia saat beribadah kepada Allah, tidak merasa terbebani dengan perintah agama, meninggalkan maksiat dengan penuh keikhlasan. Rasulullah bersabda, ada 3 hal yang jika dimiliki seseorang, ia akan merasakan manisnya iman. Mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi yang lain. 2. Mencintai seseorang karena Allah. Dan 3. Membenci kekafiran sebagaimana ia membenci dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika ibadahmu masih terasa berat, maka periksalah hatimu. Bisa jadi hatimu belum dipenuhi dengan cinta kepada Allah. F. Mengutamakan akhlak dan kesucian hati. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya harus tercermin dalam akhlak yang baik dan hati yang bersih. Maknanya, menghindari sifat dengki, iri, dan kebencian. Memiliki kasih sayang terhadap sesama makhluk. Berusaha selalu jujur, amanah, dan rendah hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, cinta kepada Allah tidak bisa bersatu dengan hati yang penuh kotoran. Bersihkan hatimu, maka cahaya cintanya akan masuk ke dalamnya. G. Selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Cinta sejati kepada Allah akan menjadikan seorang hamba selalu mengingatnya dalam setiap aspek kehidupannya. Maknanya, tidak melupakan Allah dalam keadaan senang maupun sulit. Senantiasa berzikir dan merenungi kebesarannya. Menjadikan setiap aktivitas sebagai ibadah kepada Allah. Allah berfirman, "Fadzkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, cinta kepada Allah harus memenuhi seluruh waktumu. Jangan biarkan hatimu kosong dari mengingatnya walau sekejap. Berjuang di jalan Allah dengan penuh keikhlasan. Cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya harus dibarengi dengan perjuangan dalam menegakkan kebenaran. Maknanya, mengorbankan waktu, tenaga, dan harta untuk Islam. Berjuang melawan hawa nafsu dan bisikan setan. Berdakwah dengan hikmah dan kesabaran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, cinta kepada Allah bukan hanya diam dalam doa dan ibadah, tetapi harus dibuktikan dengan perjuangan nyata dalam membela agamanya. Hakikat cinta kepada Allah dan Rasul-Nya bukan hanya perasaan di hati, tetapi harus tercermin dalam ketaatan, pengorbanan, dan perjuangan dalam menjalankan agama. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita cinta sejati kepadanya dan Rasul-Nya, serta menjadikan kita hamba yang istiqamah dalam ketaatan. 4. Ciri-ciri orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya bukan hanya sekadar pengakuan lisan, tetapi harus terwujud dalam amal perbuatan, akhlak, dan kondisi hati seseorang. Cinta ini merupakan makam spiritual yang tinggi, yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang benar-benar menempuh jalan penyucian diri dan mengutamakan kehendak Allah di atas segalanya. Berikut adalah ciri-ciri orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib. A. Senantiasa mengutamakan Allah dan Rasul-Nya di atas. Segalanya seorang pecinta sejati tidak akan mendahulukan hawa nafsunya, keinginan dunianya, atau bahkan kepentingan pribadinya di atas kehendak Allah dan Rasul-Nya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka serahkan seluruh hidupmu kepadanya. Jangan biarkan sesuatu pun di dunia ini menghalangimu dari mengingatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 31. B. Selalu taat dan meneladani sunnah Rasulullah. Cinta sejati kepada Allah harus diwujudkan dalam ketaatan kepada perintahnya dan mengikuti sunnah Rasulullah. Orang yang benar-benar mencintai Allah tidak akan merasa berat dalam menjalankan perintah agama seperti salat, puasa, zakat,
serta menjauhi larangannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa seorang pecinta Allah akan menjadikan Rasulullah sebagai panutan utama dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam ibadah, akhlak, maupun muamalah, interaksi sosial. C. Hatinya senantiasa terpaut pada zikir dan ibadah. Orang yang mencintai Allah akan merasa tenteram dan bahagia saat beribadah. Ia tidak menganggap salat, puasa, atau membaca Al-Quran sebagai beban, tetapi sebagai sumber ketenangan dan kedekatan dengan Allah. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tathma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tathma'innul qulub." Yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jangan biarkan waktumu terbuang sia-sia tanpa mengingat Allah, karena zikir adalah cahaya bagi hati yang mencintainya." D. Bersabar dalam ujian dan tidak berkeluh kesah. Cinta kepada Allah seringkali diuji dengan berbagai cobaan dan kesulitan. Namun, mereka yang benar-benar mencintai Allah tidak akan mudah mengeluh atau merasa putus asa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ujian adalah bukti cinta Allah kepada hambanya. Semakin besar cinta seseorang kepada Allah, semakin berat pula ujian yang diterimanya. Namun, orang yang mencintai Allah akan menghadapi semua itu dengan kesabaran, tawakal, dan keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. E. Tidak terikat dengan kesenangan dunia. Ciri lain dari orang yang mencintai Allah adalah tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Ia tidak terobsesi dengan harta, jabatan, atau pujian manusia, tetapi lebih fokus kepada bagaimana ia bisa semakin dekat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Dunia adalah ujian bagi pecinta Allah. Jangan biarkan cintamu kepada dunia mengalahkan cintamu kepadanya." Hal ini sesuai dengan firman Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. F. Memiliki akhlak yang mulia. Orang yang mencintai Allah akan terlihat dari akhlaknya yang luhur. Ia selalu rendah hati, pemaaf, dermawan, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa cinta kepada Allah harus tercermin dalam perilaku dan interaksi sosial seseorang. Jika seseorang mengaku mencintai Allah, tetapi masih memiliki sifat sombong, iri hati, atau suka menyakiti orang lain, maka cintanya belum sempurna. Allah berfirman, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi'aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. G. Merasa rindu dan takut berpisah dari Allah. Ciri terakhir dari orang yang mencintai Allah adalah hatinya selalu rindu kepadanya. Ia merasa tidak nyaman jika jauh dari ibadah dan takut jika Allah berpaling darinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Seorang pecinta sejati akan selalu merasakan kegelisahan jika jauh dari Allah. Ia tidak akan merasa tenang kecuali dalam ketaatan kepadanya." Hal ini sesuai dengan firman Allah, "Wa minan nasi may yattakhidzu min dunillahi andadai yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillahi." Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah makam tertinggi dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Ia bukan hanya sekadar pengakuan lisan, tetapi harus diwujudkan dalam ketaatan, zikir, akhlak yang baik, kesabaran dalam ujian, serta sikap zuhud terhadap dunia. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
Cinta kepada Allah adalah kebahagiaan sejati yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar tulus dalam ibadah dan menjauhi segala yang dapat menjauhkan diri darinya. Kelima tahapan cinta kepada Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa cinta kepada Allah bukanlah sesuatu yang langsung dicapai, tetapi merupakan sebuah perjalanan spiritual, suluk, yang membutuhkan kesabaran, penyucian diri, dan pengorbanan. Perjalanan ini memiliki beberapa tahapan yang harus dilewati oleh seorang hamba agar mencapai makam cinta sejati kepada Allah. A. Tahap awal, mahabbah, benih cinta. Tahap pertama dalam perjalanan cinta kepada Allah adalah munculnya benih mahabbah, cinta, dalam hati seorang hamba. Ini terjadi ketika seseorang mulai merasakan kebesaran Allah, memahami nikmatnya, dan menyadari bahwa hanya Allah yang layak dicintai dengan sepenuh hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, awal dari cinta kepada Allah adalah mengenalinya. Barang siapa yang mengenalnya, maka hatinya akan terpaut padanya, dan dunia tidak lagi menjadi tujuan utamanya. Pada tahap ini, seseorang mulai meninggalkan kecintaan, berlebihan terhadap dunia, menyadari bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah, dan hatinya mulai condong kepada kehidupan akhirat. B. Tahap kedua, ketaatan dan kepatuhan penuh. Setelah benih cinta tumbuh, seseorang mulai mengutamakan perintah Allah di atas segala hal. Ia menjalankan ibadah dengan penuh kesungguhan, menjaga salat, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, serta menjauhi larangan Allah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa cinta sejati kepada Allah tidak cukup hanya dalam perasaan, tetapi harus diwujudkan dalam ketaatan kepadanya dan meneladani sunnah Rasulullah. Pada tahap ini, seseorang tidak hanya melakukan ibadah karena kewajiban, tetapi karena kecintaan kepada Allah. Ia merasa senang dan tenang dalam ibadah, bukan karena takut azab, melainkan karena ia ingin dekat dengan Allah. C. Tahap ketiga, penyucian hati, tazkiyat al-qalb. Semakin dalam cinta seorang hamba kepada Allah, ia mulai menyadari pentingnya kebersihan hati. Ia tidak hanya menjauhi dosa yang terlihat, tetapi juga membersihkan hati dari penyakit seperti riya, ujub, sombong, hasad, dan cinta dunia yang berlebihan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, cinta sejati kepada Allah tidak akan tumbuh dalam hati yang kotor. Bersihkan hatimu dari segala hal selain Allah, maka Dia akan memenuhi hatimu dengan cahayanya. Pada tahap ini, seseorang tidak hanya beribadah secara lahiriah, tetapi juga mengoreksi niat dan membersihkan batinnya. Ia berusaha agar semua perbuatannya ikhlas hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan keuntungan duniawi. D. Tahap keempat, keteguhan dalam ujian, maqam syabr. Orang yang semakin mencintai Allah akan diuji dengan berbagai cobaan untuk mengukur ketulusan cintanya. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa ujian adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Orang yang benar-benar mencintai Allah akan menghadapi cobaan dengan kesabaran, tawakal, dan keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa cinta kepada Allah berarti rela menerima semua ketetapannya, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. E. Tahap kelima, kedekatan spiritual, maqam ma'rifah. Jika seseorang telah melalui berbagai ujian dengan kesabaran dan keikhlasan, maka Allah akan membukakan rahasianya dan menganugerahkan maqam ma'rifah, makrifat, yaitu pengenalan mendalam terhadap Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, orang yang mencapai maqam makrifat tidak lagi melihat dunia dengan mata syahwat, tetapi dengan mata hati yang dipenuhi cahaya ilahi.
Pada tahap ini, seseorang merasa dekat dengan Allah dalam setiap keadaan, merasakan kehadirannya dalam setiap langkah hidupnya, dan hatinya dipenuhi dengan ketenangan serta kebahagiaan yang hakiki. F. Tahap tertinggi, fana fillah, lenyap dalam cinta Allah. Tahap tertinggi dalam cinta kepada Allah adalah fana fillah, yaitu lenyapnya ego dan hawa nafsu dalam kehendak Allah. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi memiliki keinginan pribadi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, orang yang mencapai fana fillah tidak lagi melihat dirinya, tetapi hanya melihat Allah dalam segala sesuatu. Ia telah benar-benar tenggelam dalam cintanya. Orang yang berada di makam ini tidak lagi terikat oleh ketakutan terhadap dunia atau keinginan terhadap makhluk. Ia hidup hanya untuk Allah, dengan Allah, dan karena Allah. Cinta kepada Allah adalah sebuah perjalanan spiritual yang panjang, yang membutuhkan kesabaran, ketulusan, dan pengorbanan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib menjelaskan bahwa cinta kepada Allah bukan hanya perasaan, tetapi harus diwujudkan dalam ibadah, akhlak, dan totalitas pengabdian kepadanya. Tahapan perjalanan menuju makam cinta Allah adalah sebagai berikut. 1. Mahabbah, benih cinta. Mulai mengenal dan mencintai Allah. 2. Ketaatan dan kepatuhan penuh, mengutamakan Allah di atas segalanya. 3. Penyucian hati, tazkiyat al-qalb, membersihkan diri dari penyakit hati. 4. Keteguhan dalam ujian, makam syaber, menerima cobaan dengan ikhlas. 5. Kedekatan spiritual, makam ma'rifah, merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah. 6. Fana fillah, lenyapnya ego dan hawa nafsu dalam kehendak Allah. 4. Cara meningkatkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya bukan sekadar perasaan emosional, melainkan kesadaran spiritual yang harus diwujudkan dalam amal dan ibadah. Cinta ini membentuk pola pikir, karakter, dan seluruh tindakan seorang hamba, sehingga hidupnya senantiasa berorientasi kepada Allah dan Rasul-Nya. Agar cinta kepada Allah semakin mendalam dan kuat, seorang hamba harus menempuh beberapa jalan spiritual yang benar. Berikut 8 cara utama menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib untuk meningkatkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. A. Menyucikan hati dari cinta dunia yang berlebihan. Hati yang terikat oleh dunia tidak akan bisa menampung cinta Allah. Oleh karena itu, hamba Allah harus membebaskan hatinya dari keterikatan yang berlebihan terhadap dunia dan hawa nafsu. Langkah-langkah menyucikan hati, bersikap zuhud, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, menjauhi maksiat yang dapat mengeraskan hati, menghindari keserakahan dan sifat materialistis, menjadikan akhirat sebagai prioritas utama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, hati yang penuh dengan dunia tidak akan mampu merasakan manisnya cinta Allah. Bersihkanlah hatimu, maka cahayanya akan masuk. B. Menambah ma'rifah, pengenalan hakiki terhadap Allah dan Rasul-Nya. Cinta yang benar kepada Allah lahir dari pengenalan yang mendalam terhadap sifat-sifatnya dan rahmat-Nya. Cara meningkatkan ma'rifah, memahami Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah, membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, merenungkan ciptaan Allah sebagai tanda kebesarannya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa matswakum." Ketahuilah, Nabi Muhammad, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Quran Surah Muhammad ayat 19. Semakin dalam penghayatan tentang Allah, semakin kuat pula cinta seorang hamba kepadanya. C. Mengikuti sunnah Rasulullah dengan kesungguhan. Mereka yang mencintai Allah pasti akan mencintai Rasul-Nya dengan meneladani akhlak, ibadah, dan perjuangan beliau. Cara meningkatkan ittiba kepada Rasulullah, meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, menghidupkan sunnah dalam ibadah, makan, tidur, dan interaksi sosial, memperbanyak sholawat sebagai bentuk penghormatan, memahami perjuangan Rasulullah dalam dakwah. Allah berfirman,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Cinta kepada Rasulullah adalah jembatan menuju cinta Allah. D. Memperbanyak zikir dan mengingat Allah dengan hati yang khusyuk. Hati yang senantiasa mengingat Allah akan dipenuhi dengan cintanya dan merasakan kedekatan dengannya. Cara meningkatkan zikir: melazimkan zikir pagi dan petang, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, membaca Al-Quran dengan tadabbur, menjadikan sholat sebagai sarana zikir dan munajat. Allah berfirman, "Fadzkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, hamba yang hatinya penuh dengan zikir kepada Allah akan merasakan cintanya menyelimuti jiwanya. Menjaga keikhlasan dalam setiap ibadah. Ibadah yang benar-benar didasari keikhlasan akan menguatkan cinta kepada Allah. Cara meningkatkan keikhlasan: tidak beribadah karena mengharapkan pujian manusia, menjadikan ibadah sebagai wujud cinta kepada Allah, menjalankan ibadah tanpa merasa terbebani, meningkatkan kualitas ibadah, bukan sekadar kuantitas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimu syalata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif, istiqamah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, benar. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. F. Meninggalkan maksiat dan perbuatan yang dapat menjauhkan dari Allah. Maksiat adalah penghalang terbesar dalam mencapai cinta Allah. Cara meninggalkan maksiat: menjauhi lingkungan yang mendorong kepada dosa, memperbanyak istighfar sebagai bentuk penyesalan, mengontrol hawa nafsu dengan puasa dan mujahadah, mendekatkan diri kepada orang-orang syalih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jangan biarkan hatimu gelap oleh maksiat, karena di dalam kegelapan, cahaya cinta Allah tidak akan tampak. G. Bersabar dalam ujian sebagai bukti ketulusan cinta kepada Allah. Ujian adalah sarana Allah untuk menguji ketulusan cinta hambanya. Cara bersabar dalam ujian: meyakini bahwa setiap ujian adalah tanda kasih sayang Allah, tidak berkeluh kesah dan tetap berprasangka baik, memperbanyak doa dan meminta pertolongan Allah, melihat ujian sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisyabri wasyalah, innallaha ma'asyabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Han bergaul dengan orang-orang syalih yang cintanya kepada Allah kuat. Lingkungan memiliki pengaruh besar dalam membentuk hati dan jiwa seseorang. Cara memilih lingkungan yang baik: berteman dengan orang-orang syalih yang selalu mengingatkan kepada Allah, menjauhi teman yang hanya mengajak kepada dunia, menghadiri majelis ilmu dan zikir, menjadikan ulama sebagai panutan dalam kehidupan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika engkau ingin hatimu dipenuhi cinta Allah, maka dekatilah mereka yang hatinya telah dipenuhi cahayanya. Meningkatkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya memerlukan kesungguhan, keikhlasan, dan perjuangan. Dengan 8 langkah ini, seorang hamba akan semakin dekat dengan Allah dan Rasul-Nya, serta merasakan manisnya iman yang hakiki. Amin. Kelima, buah dari cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya bukan sekadar perasaan dalam hati, tetapi harus dibuktikan dengan ketaatan, pengorbanan, dan keikhlasan dalam beribadah serta menjalankan perintahnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika seorang hamba telah mencapai cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan merasakan limpahan anugerah ilahi yang luar biasa. Hatinya menjadi jernih, jiwanya penuh dengan ketenangan, dan hidupnya selalu dalam keberkahan.
Buah dari cinta kepada Allah dan Rasul-Nya ini melahirkan berbagai dampak positif dalam kehidupan dunia dan akhirat. Buah dari cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. A. Ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Cinta kepada Allah membuat hati selalu tenteram, jauh dari kegelisahan duniawi. Allah berfirman, Allazina amanu, wa tathma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tathma'innul qulub. Yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Buah ketenangan hati ini terlihat dalam hati tidak mudah resah menghadapi ujian hidup, selalu bersikap tawakal dan berserah diri kepada Allah, merasa cukup dengan pemberian Allah dan tidak terikat dengan dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, hati yang mencintai Allah tidak akan pernah merasa gelisah karena ia telah menemukan puncak kebahagiaan dalam mengingatnya. B. Cahaya keimanan yang menyinari hati. Orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya akan merasakan cahaya keimanan menerangi hatinya sehingga mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamsyuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad. Niscaya Allah menganugerahkan kepadamu dua bagian dari rahmat-Nya dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu berjalan, serta Dia mengampunimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hadid ayat 28. Buah cahaya iman ini terlihat dalam hati menjadi bersih dari kesombongan dan iri dengki, mudah memahami kebenaran dan menjauhi kebatilan, selalu merasa dekat dengan Allah dalam setiap keadaan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika cinta kepada Allah telah menyelimuti hatimu, maka hatimu akan menjadi bercahaya, dan segala keburukan tidak akan bisa mendekatinya. C. Kemudahan dalam beribadah dan ketaatan. Orang yang mencintai Allah akan menjalankan ibadah dengan ringan dan penuh kenikmatan, bukan sebagai beban. Allah berfirman, Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi, Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikanmu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Quran Surah Al-Hujurat 7. Buah kemudahan ibadah ini terlihat dalam salat terasa nikmat dan khusyuk, mudah bangun malam untuk tahajud dan berzikir, berpuasa dan beramal syalih dengan penuh keikhlasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, orang yang mencintai Allah akan menjadikan ibadah sebagai kesenangan, bukan kewajiban. Ia merasakan kenikmatan dalam sujud dan kelezatan dalam zikir. D. Dihapuskan dosa dan mendapat ampunan Allah. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya menjadikan Allah mengampuni dosa-dosa hamba-Nya, serta memberikan rahmat yang luas. Allah berfirman, 333 Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Buah penghapusan dosa ini terlihat dalam kesalahan masa lalu diganti dengan kebaikan. Hati menjadi lebih bersih dan ringan dalam beribadah, merasakan rahmat dan pertolongan Allah dalam setiap urusan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, orang yang benar-benar mencintai Allah tidak akan dibiarkan terjerumus dalam dosa, karena cinta itu sendiri menjadi penjaga dari segala keburukan. Dikabulkannya doa dan permohonan. Allah mencintai hamba yang mencintainya, sehingga doanya mudah dikabulkan. Allah berfirman, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf 56. Buah doa yang dikabulkan ini terlihat dalam segala urusan dimudahkan oleh Allah. Permohonan yang baik cepat mendapatkan jawaban, terhindar dari musibah dan bahaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, cinta kepada Allah adalah pintu utama terkabulnya doa. Ketika engkau mencintainya dengan sepenuh hati, maka Allah akan mendengar setiap permohonanmu. F. Dicintai oleh makhluk dan dihormati manusia. Orang yang dicintai Allah akan mendapat cinta dari makhluknya, termasuk manusia dan malaikat. Rasulullah bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memerintahkan Jibril untuk mencintainya. Lalu Jibril mengumumkannya kepada para malaikat dan seluruh makhluk pun mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Buah kecintaan makhluk ini terlihat dalam dihormati dan dicintai oleh orang-orang syalih. Doa-doanya didoakan oleh para malaikat. Keberadaannya selalu membawa berkah bagi lingkungan. G. Diberikan kematian yang husnul khatimah. Cinta kepada Allah menjadikan seseorang menutup hidupnya dalam keadaan husnul khatimah, dengan hati yang bersih dan penuh iman. Allah berfirman, Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka, seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surah Fussilat ayat 30. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya bukan sekadar perasaan, tetapi harus diwujudkan dalam amal dan ketaatan. Dengan cinta ini, seorang hamba akan memperoleh ketenangan, keberkahan, dan rahmat Allah dalam hidupnya. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan ketaatan, pengorbanan, dan kesungguhan dalam ibadah. Cinta sejati kepada Allah berarti menghilangkan semua penghalang yang menjauhkan diri darinya dan menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam hidup. Seseorang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya akan meninggalkan dunia yang fana dan mengarahkan seluruh hidupnya untuk meraih ridha-Nya. Demikian sebuah narasi tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.